Ringer laktat. Ringer laktat. Oke, pilihannya ringer laktat. Ini NaCl saya singkirkan ya. Nah ini mikro ini. Oke, ringer laktat. Ini apa ini di sini? Oke, glukos. RL kita persiapkan, tidak ada kandungannya. Wajahnya kita siapkan, kita gantung di situ ya. Persiapkan. Yang diperhatikan apa? Ini kalau bisa masanya itu dia ngadep kita ya, menghadap ke kita. Jadi sebelum kita pasang, kita pastikan ini ringer laktat. Kemudian cek apakah dia masih bagus, jangan sampai yang sudah expired kita pakai. Kemudian ini masanya menghadap kita supaya kita bisa ngecek ini benar cairan yang kita mau. Kalau ngadep sana tadi kan kita nggak tahu cairan apa. Oke, cairannya RL. Terus Infusetnya kita mau pakai infuset. Kita siapkan dulu. Jadi di sini ini cairan yang dari sini nih. Mau kita pakai harusnya ada khusus yang juga untuk yang steril gitu ya. Ya. Oke. Ya, dipasang di situ. Oke, infuset ini kampusan. Ya. Itu yang makro ya. Makro. Ya, jadi jangan lupa kalau dewasa yang kita kasihnya yang 20 ppm yang makro infusion ya. Kalau dari mikro nanti dia kok amaan dong. Ya. Taruh di situ, siapkan semua alatnya. Oke, ini buka dulu. Ya. Oke, ini yang perlu juga. Ini kalau apa namanya? Di sini misalkan dia bersih steril ya. Kalian taruh sini nggak apa-apa, tapi ada kalanya kondisi di mana this is not what happened. Itu kalian ketika menaruh ini kan harus pastikan ini kalau masih baru ini masih tertutup ya. Masih tertutup karena ini harus benar-benar steril, jangan sampai nyentuh apa-apa ya. Oke. Yang setelah persiapan alat apa? Persiapan alat memilih dan mempersiapkan cairan infus yang akan dimasukkan. Cairan infus yang dipilih sesuai dengan indikasi keadaan masing-masing pasien. Itu bukan yang sebelumnya. Setelah mempersiapkan alat itu. Yang nomor 1 kan membuat diagnosis. Ya. Yang kedua mempersiapkan alat ya. Kedua informasi tadi. Inform konsen. Terus ketiga identifikasi lokasi vena. Terus Keempat itu mempersiapkan alat. alat. Kelima mempersiapkan cairan infus yang akan dimasukkan. Oke. Jadi tadi pada saat kita saya mau pasang RL itu udah tahu aja yang lain belum kita pasang di sini. Itu ada hafal cek di sini. Ya. Tapi dalam pikiran kalian sudah tahu bahwa oke, aku mau pakai RL ya. Oke. Terus setelah itu ini persiapan alat, infusetnya, kemudian ini infuset. Begitu dibuka ini seperti ini ya. Ini kita pertama itu harus kita nanti kalau pas masang sebaiknya mungkin tidak dibuka dulu aja deh, karena kalau tempatnya tidak steril nanti bisa kena macam-macam ya. Terus avocatnya deh, kamu pilih alatnya selain infuset, avocat. Terus apa lagi? Kasa, turniket, disinfektan, Ya. turniket, Tourniquet yang dipakai ukuran berapa? Tourniquet. Avocat. Pakai dua-dua, pakai mungkin terlalu kecil ya kalau untuk pakai yang
18 aja. 18. Ya, 18, oke. Terus apa lagi? Alcohol swab. Kita punya alcohol swab di sini, jadi nggak usah pakai yang kapas-kapasan ya, karena ada. Terus Gunting. itu kalau ya untuk kali ini boleh dulu digunting juga nggak apa-apa. Pada saat persiapan alat digunting dulu. Biasanya kita agak ada beberapa mungkin 5 ya. Iya juga minimal 4 lah. Iya. Ini voice note-nya matiin aja udah deh. Baterai gue habis. Bisa seperti itu atau bisa juga dibikin yang satu yang agak lebar yang untuk di tangan nanti nggak apa-apa sambil jalan aja ya. Ini kan sudah ngambil 5 soalnya. Terus ada lagi yang disiapkan deh alatnya. Apa lagi? Bengkoknya. Bengkoknya sudah di situ. Tiang infus sudah. Nah, sudah otomatis. Terus Perlak kecil. perlaknya kita nggak ada perlak jadi ya sudahlah. Terus udah. Bindai, sarung tangan, masker sama tempat sampah medis. Oke, nah ini sarung tangan. Jadi untuk selanjutnya setelah persiapan alat apa itu? Setelah persiapan alat, memasang infuser atau transfusi set yang sudah dipilih pada kantung infus dan menjaga sterilitas ujung infuset yang akan dihubungkan dengan kateter vena. Oke, jadi sterilitas sangat penting. Tadi kalau kalian mau memasang RL ya. Terus sekarang caranya menghubungkan ya. Jadi ini harus diperhatikan. Tadi jangan sampai ini harusnya ini jangan disentuh-sentuh dan jangan menyentuh-nyentuh yang lain. Jadi kalian berperut ini dia nyentuh ini atau nyentuh tiang infus, jangan sampai. Ya. Setelah tadi kita buka, nah ini kita biasanya ini kita tarik agak ke atas ya. Kan kalau pas ini kalau ke bawah ini nutup, kalau ini longgar, jadi dia bisa. Kalau masih baru tuh dia biasanya letaknya itu masih agak di ujung sini. Nah kita nggak mau kayak gitu, kita agak tarik ke atas. Karena nanti kita kan kalau dia di sini digantung, kita bisa ngatur letaknya di sini bukan di ujung sana ya. Pastikan ke atas dulu, terus kita kunci, terus kita masukkan ke Botol. jangan seperti yang saya praktekkan. Ya ini lewer ini dia nyentuh lantai nggak jelas gini ya. Jadi pastikan dia tidak menyentuh apapun yang bisa mengganggu sterilitasnya ya. Udah kita naikkan ke atas, kita kunci, baru nanti kita konekkan. Ya deh, dikonekkan ke sini. Kita tusukkan ke sini. Ini bebas ya dok? Ya ini biasanya di kita gantung dulu di sini, ya. Bisa digantung di sini. Tapi ini posisinya tertutup ya. Kita gantung di sini terus kita tinggal tusukkan. Kalau baru ini infusnya kan harusnya kalau masih baru masih tertutup ya, masih bersih semua. Bisa kita langsung tusukkan. Tapi ada kalanya misalkan tadi kita pakai NaCl sebelum transfusi kan udah kebuka ya. Untuk di awal-awal kan kita pakai NaCl. Tapi dia di sini udah kebuka. Nah setelah transfusi kan darahnya habis, kita pakai lagi tuas dengan NaCl itu. Kalau seperti itu kondisinya ini udah kebuka, kita bisa bersihkan dulu pakai tapi kalau masih baru gini bisa langsung aja kita masukkan. Ini kalau masuk harus kayak gini atau Harus cairannya di bawah biar enggak Bocor. nanti langsung masuk. Ya oke, ya terus kita gantung. Dokter,
kalau misal untuk pemasangan itunya yang harus steril tadi itu baiknya itu di apa namanya, dibuka, ditaruh di tempat steril, atau cukup dibuka saja, ntar kita ngambilnya waktu dari cuci tangan dan pakai handscreen baru dipasang gitu. Kalau di situ memang ada yang tempat steril, boleh dibuka. Jadi nanti kita nggak apa namanya, dia memang diletakkan di tempat yang bukan steril kan. Berarti ditaruh aja. Ditaruh aja. Terus ini sudah seperti ini. Setelah itu kita isi. Bisa tinggal dipencet aja. Nah, kalau kita pencet dia akan turun. Diisi jangan sampai full karena kita mau lihat tetesannya ya. Diisi kira-kira sepertiga bawah. Pencet aja terus. Nah, kalau dipencet nanti dia akan turun. Nah, cukup, segitu cukup. Ya, jadi ini kita sisakan ruang supaya nanti kita bisa melihat tetesannya ya. Kurang lebih sedikit di bawah setengahnya ya, sepertiga atau setengah di bawah setengahnya, maksimal di tengahnya. Oke, dan gitu kita alirkan dulu si cairan infusnya dan kita harus mencegah jangan sampai ada gelembung di sini ya. Kalau ada gelembung nanti akan mengganggu aliran infusnya, dan kalau gelembung darah masuk pembuluh darah itu juga bisa bahaya, nanti bisa emboli. Emboli kan ya? Emboli masuk pembuluh darah kita itu bisa bahaya. Jadi kita alirkan di bengkoknya. Hati-hati jangan sampai menyentuh nekok-nekok ya. Nekok dialirkan deh. Kita dibuka aja di situ. Apa namanya? Jadi bisa dibuka di sini. Kamu tanganmu ini nanti dibuka, ini di loskan ya ke atas. ini baru dia tempat steril. Ya, jadi ini jangan sampai pada saat mengalirkan itu ujungnya menyentuh ini ya. Oke, kita lihat ini sudah ngalir ya. Nah, oke cukup. Yang penting dia sudah mengalir airnya sampai ujung, terus kita ya sudah ngalir, ya, kita matikan. Jadi dia sudah mengisi ininya apa? Selangnya. Kita udah tahu bahwa alirannya lancar, terus kita matikan. Setelah itu kita kunci lagi dan dikembalikan tutupnya. Oke, lalu kita kembali gantung. Ini sebelum gantung pastikan bahwa di sini kita cek tidak ada gelembung. Ya, tidak ada gelembung udara. Oke, kita boleh gantung. Saat gantung pastikan ini sudah tertutup ya. Nanti kalau nyentuh bisa terkontaminasi. Terus mencuci tangan dengan benar. jadi ini sudah pertama tadi kita udah mendiagnosis ya, lalu inform konsen kita mau pasang, habis itu kita siapkan identifikasinya apa namanya, identifikasi ya berarti kamu kesini, kamu kira-kira oh oke, ini aku mau pasang di sini ya, misalnya metakarodosa misalnya, oke nanti aku mau pasang di situ, terus kita siapkan alat-alatnya, terus setelah itu siapkan cairan infusnya, baru nanti kita tindakan asepsi. Oke, cuci tangan, ya. Terus saat cuci tangan membendung lengan penderita bagian proksimal dari lokasi pemasangan infus dengan turniket. Oke. Sambil kembali mengidentifikasi vena lokasi pemasangan infus dengan cara meragonya. Oke. Jadi kita pasang tourniquetnya di sebelah proksimal. Ini kan biar jelas venanya kelihatan jelas, itu kita pasang tourniquet. Nah, di sini misalnya kalau dipasang di sini, saya tarik.
atasnya, kita pasang. Terus kita kencangkan. Ya. Lepasnya cukup dipencet di atasnya. Ini bisa kita lepas ya. Jadi ini agak tricky kalau mau pasang tourniquet, nanti jangan sampai bingung. Kadang bingung terus salah masuk, nanti dia susah bukanya. Ya. Jadi jangan lupa. Ini seperti ini ya posisinya. Masukkan. Oke. Dah, kita raba lagi. Tadi mau memasukkan pakai mana dek? Kamu pilih mana? Ya, oke. Ini kok udah bolong semua. Tapi penanya masih ini kok ya. Boleh di sini ya. Kita coba aja mana yang bisa. Oke, kita raba lagi di sini. Biasanya kalau sudah dibendung ini, dia jadi lebih kelihatan, ya. Biasanya kan disuruh bergembuk gitu kan, karena biar dia penanya jadi lurus, jadi kencang. Suruh bergembuk. Kita kasih ini, dia juga makin kelihatan lagi. Oke, terus apa deh? Setelah itu mengenakan sarung tangan steril, kemudian melakukan disinfeksi daerah tempat suntikan. Oh, tadi ada yang kelewatan deh. Oh enggak, kita mau pakai alcohol swab ya. Mau pakai alcohol swab. Kalau pakai misalnya ini, mungkin harus tuang dulu di sini. Harus tuang dulu di sini. Untuk ini. Oke. Terus pakai sarung tangan. Disinfeksi lokasi. Disinfeksi ya. Jadi disinfeksi sesuai apa yang dulu sudah diajarkan. Dari dalam keluar. Ya. Kalau disampai Yaudah. Kasihan manekinnya tidak didisinfeksi. Enggak, terus didisinfeksi sudah. Oke, dituang di tempat sama. Lalu menginsersi jarum ke dalam vena dengan bevel menghadap ke atas berbentuk 30 sampai 40 derajat terhadap permukaan kulit. Nah ini juga kelewatan. Tadi pas kita persiapan alat, ini sudah kita buka ya. Pada saat persiapan tadi mau step ketiga ya, sudah kita buka. Jadi nanti kita sudah siap untuk dipakai. Sorry ya tadi kelewatan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ini kalau masih baru, masih dibuka seperti ini. Ini ada jarumnya di dalam, terus ada ini Kateternya. ada kateternya kayak ini yang selangnya apa namanya ini IV kateternya. Nah ini di ujungnya nanti kelihatan ujung jarumnya. Kalau apa namanya kita mau memasukkan jarumnya, jangan lupa ini yang bagian yang lancip ini yang menghadap ke atas ya, supaya dia yang lancip ujungnya ini bisa langsung. Kalau gini kan ya, oh ya. Oke. Nah ini yang ditinggal di dalam itu kateter venanya ya, bukan jarumnya. Ini jarumnya kita Ambil. lepas. Oke, ayo deh belajar. Dan kita buka, jarumnya menghadap ke atas, yang lancip di bawah. Terus dimasukkan dengan sudut berapa ya? 30 sampai 40. 30 sampai 40 derajat. Jadi ini kurang lebihnya kalian bisa memperkirakan ya. Oh misalkan bentar, ini kan panjangnya segini. Kemudian apa namanya, penanya itu seberapa panjang, jadi bisa kalian perkirakan. Ini di sini kalian mau nusuknya di mana, ya? Atau kalau mau di sini, berarti ini nusuknya di mana? Ini kalau
kalau pilih ini segini, ini jangan sampai deket-deket situ. Kalian bisa tusuknya mulai dari sini, ya. Jadi intinya jangan sampai ini nanti melewati sini kelenjarannya. Jangan terlalu dekat. Kayak gini kan, segini, tapi tusuk mulai dari sini. Bisa dimasukkan, ditusukkan, mulai kurang lebih 30 derajat. 30 derajat. Oke, masuk. Kalau sudah masuk, baru checklist selanjutnya gimana deh? Setelah itu menarik stylet ke arah luar sambil mendorong kateter vena ke dalam sampai masuk vena dan ditandai dengan adanya cairan merah di bagian kaca abogen. Ya. Ini harus masuk semua atau Enggak, jangan. Jadi dimasukkan dulu sedikit untuk memastikan bahwa dia memang sudah masuk pembuluh darah. Nanti kalau kita lihat itu kan ada merah, darahnya keluar. Tuh, jadi masalahnya ini manekinnya sudah sangat. Jadi 30 derajat dimasukkan dulu sedikit ya, sedikit. Nah, misalkan kalau sudah kerasa masuk, tarik sedikit. Nah, itu nanti kalau dia masuk pembuluh darah akan kelihatan di sininya, nanti kelihatan keluar merah darah di ujungnya. Apa namanya? Ujung apa itu namanya? Bevel. Atau bisa juga kelihatan merahnya di sini. Nah, kalau sudah kelihatan merah, nanti kita agak posisinya didatarkan gini, terus kita susuri, kita dorong sedikit menyusuri pembuluh darahnya. Sampai habis, coba diteruskan. Tapi ini begitu masuk, jangan terus posisinya 30 derajat ya, nanti dia hembusan. Kalau udah masuk 30, ditarik sedikit keluar darah, itu didatarkan, didorongnya posisinya mendatar. Udah full, terus kita tarik full, ya. Tarik full, kapan ditarik setidaknya deh. Nah, pada saat menarik itu, setelah kita tarik gini, nanti kalau apa namanya, ini darah pembuluh darah beneran, dia kan pasti keluar darahnya ya. Nah, itu tangan kita menekan di sini supaya darahnya nggak kemana-mana. Ya, ini kita tarik dulu di sini. Terus setelah itu kita sambungkan. Jadi sebelum tersambung, tangan kalian masih tetap gini dulu ya. Ini bisa gini aja. Terus step selanjutnya adalah melepas tourniquet ya, kalau nggak salah. Dilepas tourniquetnya. Oke. Jadi kalau masih ada tourniquet kan pembuluh darahnya kegencet ya. Nah, ini biar lancar kita lepas tourniquetnya. Udah nyambung, setelah itu kita cek netes apa enggak. Kamu ini kamu keluar dulu. Jadi kalau pas apa namanya masak ini, kita posisinya di sini supaya nanti akses ke sini gampang ya. Ini sudah terpasang. Terus kita cek, kita buka. Kalau dia masuk pembuluh darah lancar, dia akan menetes. Tapi ya tidak ada jaminan karena ini udah netes. Oke, yang penting berapa tetes per menitnya tidak perlu kita perhatikan dulu di awal. Yang penting kita sudah yakin bahwa ini masuk pembuluh darah. Tandanya berarti ini dia akan menetes. Kalau kita longgarkan, kita tetes. Oke.
Setelah itu cukup kita yang penting dia netes saja. Habis itu kita ngurusin ini nih yang di sini kita fiksasi ya pakai tadi Hepafix atau plasternya ya. Gimana deh? Ya, betul. Kalau sudah terbiasa tuh kan kita nggak perlu checklist urut-urutannya ya. Tapi maksudnya kalau kita ngerjain ini kalau tiga kalau kalian kerjaan harus sesuai checklist urutannya. Habis difiksasi, habis itu diatur kecepatan batasan infus sesuai dengan kebutuhan cairan yang dihitung. Masa itu deh, ini kan fiksasi dulu. Ya, sudah fiksasi. Oh, ya fiksasi dulu. Jangan belum difiksasi ini. Ya, fiksasi dulu. Nah, oke. Jadi ada juga yang namanya. Jadi dia ada yang memakai kasa steril di sininya ini. Dulu kalau pas masih minimalis ininya perlengkapannya ya. Jadi dikasih yang kasa steril dengan betadine, taruh di sini baru kita plaster. Dulu kalau punyanya itu harus di plaster gitu ya. Tapi ini insya Allah sudah pakai Hepafix sudah oke. Jadi kita plaster di sini. Pas tempat masuknya itu ya. Pas dekat ujung tempat masuknya itu. Jadi di ujung tempat di sini. Di tempat di sini sih ada. Ya bisa dua sih nanti kalau mungkin besok dibikin yang agak lebar juga nggak apa-apa, jadi dia langsung kita masuk sampai ke sini. Tapi jangan sampai dia menutupi tempat ininya ya. Di sininya jangan ditutup. Ininya dia menutupi tadi yang bekas kita tusuk sama ujung yang hijau ini. Tempat sambungannya jangan ditutup. Terus di situ kita fiksasi ininya, samping-sampingnya, biar enggak goyang-goyang kemana-mana. Oke, kita bisa pasang lagi satu di sini. Terus ini kita tekuk, ya, kita tekuk begini. Terus di sini kita plaster lagi. Udah, plaster dulu. Untuk tekuk biar salurannya yang di sini lancar, terus dia nggak tertarik-tarik kemana-mana. Oke, sudah aman. Kalau udah kayak gini kan nggak aman, dia udah nggak akan pindah-pindah kemana-mana. Baru kita atur kecepatan jam, ya. Misalnya dia butuh berapa tetes per menit, kita kasih 30 tetes per menit misalnya ya, ini hanya misalnya. Jadi kita hitung nih, kalau 30 tetes per menit berarti gimana? 30 tetes per menit itu berarti kira-kira netesnya namanya gimana? 1 detik 2 tetes. Enggak. 2 detik. 2 detik 1 tetes. Ya maksud saya. Iya. Kalau dia 60 tetes per menit ya berarti 1 detik dia netes sekali. Itu kita ya siap pakai jam. Terus kita atur. Oh oke, berarti 1 kali netes. Misalnya ini netes sekali ya. Tes, nah ini begitu begitu detik selanjutnya kita bisa hitung ini dia harus misalnya 1 tetes atau 2 tetes. Ini kita sesuaikan di sini, ya. Oke, udah. Habis itu bersih. Nah, fiksasi jarum dan Buang sama.
Itu yang setelah Harusnya yang tadi dokter, yang fiksasi. yang di pinggir ya? Yang ini ya? Iya. Oh ini yang di pinggir ini berarti. Berarti yang pas di awal itu hanya fiksasi Pangkal jarum. pas pangkal jarumnya aja. Iya. Terus yang di sini dan di sini itu setelah tetesannya kita benerin. Iya. Jadi tadi cuman supaya dia nggak lepas jarumnya. Nah ini biar dia fiksasinya lebih bagus. Itu setelah mengatur tetesan ya. Oke, terus Terus membuang sampah pada tempatnya dan mengucapkan terima kasih pada pasien. oke ini buangnya jangan sembarangan. Untuk misalnya ininya ya. Ini jarumnya jangan lupa jarum dibuang di tempat jarum. Ya, kemudian misalkan sisa-sisa kasa atau apa ini di pabrik dan sebagainya kita buang di tempat sampah. Terus Mencuci tangan dengan benar. cuci tangan, jangan lupa ingat tindakan aseptik kita lakukan sebelum dan sesudah. Nanti kita akhiri tetap dengan cuci tangan. Oke, Sudah ya, selesai. ya begitulah.